Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Rifa dari Prodi Pendidikan IPS kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional. Lalu, apa itu hukum internasional? Nah, dikutip dalam buku Sistem Hukum Indonesia karya Bahsan Mustafa, hubungan internasional ini adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas atau entitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional ini memang hanya diartikan sebagai perilaku atau pola hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan dan pola hubungan yang ternyata semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur atau perilaku organisasi pada batas tertentu pada perusahaan internasional ataupun individu. Hukum internasional ini dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Untuk sekedar dipakai sebagai pegangan, J.G. Stark dalam bukunya An Introduction to International Law memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut. Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan setiap negara-negara. Hukum internasional juga didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas jumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Dalam arti negara-negara itu berdiri sendiri masing-masing, tidak di bawah tekanan penjajahan, sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evani Nureni. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup hukum internasional. Menurut Mohtar Kusumadja, ruang lingkup dari hukum internasional adalah hubungan atau persoalan hukum antar negara dan negara, hubungan atau persoalan hukum antar negara dan subjek hukum bukan negara, hubungan atau persoalan hukum antara subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Pembagian ruang lingkup hukum internasional sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan antara warga negara satu dengan warga negara dari negara lainnya yang berhubungan internasional. Hukum perdata internasional disebut juga hukum antar bangsa. Yang kedua, hukum publik internasional. Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur masalah ataupun hubungan yang melintasi suatu batas negara, baik hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya ataupun negara dengan subjek hukum selain negara. Hukum publik internasional disebut juga hukum antar negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela Laila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum internasional di negara Indonesia. Yang pertama ada Profesor Mohtar Kusumadja. Menurut beliau, hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Yang kedua ada Wiryono Pradjodikoro. Menurut beliau, hukum publik internasional yang didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Selanjutnya ada Wayana Parthina. Menurut beliau, prinsip dan peraturan hukum yang mengatur persoalan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara. Selanjutnya ada F.R. Suarez, Spanyol 1548 sampai 1617. Menurutnya, hidup yang berkembangnya tertib hukum internasional didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat yang wajib. Selanjutnya ada Grotius. Menurutnya, cara tanggap dan pembinaan hukum internasional atas dasar pertimbangan sifat bawaan hukum itu sendiri yang harus memiliki sifat yang universal dan dapat diterima oleh siapapun. Selanjutnya ada Richard Jauch. Dalam hubungannya dengan sumber hukum internasional, ia lebih menitik beratkan perhatiannya pada praktek yang dijalankan oleh beberapa negara dalam mengurus hubungan internasional. Dan selanjutnya ada Cornelius van Biankorshek. Ia merupakan hakim dari negeri Belanda. Dalam hubungannya dengan sumber hukum internasional, ia menitik beratkan pada hukum adat kebiasaan sebagai sumber terpentingnya dari hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Rifa Mentari Kusumawardhani Paperkoran. Di sini saya akan
menjelaskan teori-teori hukum internasional. Ada 6 teori-teori hukum internasional. Yang pertama ada teori hukum alam. Teori hukum alam itu adalah teori yang mengemukakan bahwa prinsip-prinsip hukum itu dapat ditemukan dalam sifat-sifat ilmiah, dan sifat-sifat ilmiah itu biasanya turun-menurun. Lalu yang kedua ada teori positivisme. Teori ini menganggap bahwa persetujuan merupakan elemen utama yang menjadikan hukum internasional itu dapat ditegakkan. Lalu yang ketiga ada teori New Haven. Teori ini memandang bahwa hukum tidak lebih dari sebagai proses pembentukan keputusan yang merupakan salah satu elemen yang memberi kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum internasional. Lalu yang keempat ada teori Marxisme-Leninisme. Dalam teori ini berkeyakinan bahwa menjelaskan hukum internasional itu bukannya bersekedar hanya nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga pada hukum objektif yang mengenalkan perkembangan sosial dan ekonomi. Lalu ada teori restrukturalisasi. Teori ini mengenalkan bahwa hukum internasional itu harus merumuskan pemikiran mengenai sebab dan akibat. Hukum internasional itu dapat menolak visi dan bersandar pada kepentingan negara, yang acap kali memaksakan doktrin dan hukum yang digunakan oleh negara-negarawan. Lalu yang terakhir ada teori feminisme. Teori ini merupakan sebuah upaya dari kelompok feminis untuk melakukan sebuah terobosan atas sistem yang selama ini telah terdistorsi oleh diskriminasi gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megi Alessandro Taskia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional di Indonesia. Hukum internasional terdiri dari beberapa pengertian menurut para ahli. Di antaranya yaitu hukum internasional menurut Mokhtar Kusuma Atmaja. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang mengatasi batas negara, antar negara, dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Berikutnya yaitu ada subjek dan sumber hukum internasional. Subjek dan sumber hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah yang pertama yaitu negara, yang kedua yaitu organisasi internasional, yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional, yang keempat yaitu Tahta Suci Vatikan, yang kelima yaitu kaum pemberontak atau belligerent, yang terakhir yaitu individu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Rizky selaku pemateri selanjutnya tentang kasus posisi hukum internasional. Adapun kasus posisi hukum internasional yang pertama yaitu risalah klaim wilayah Indonesia dilakukan oleh sebagian warga Timur Leste, tepatnya di perbatasan wilayah Timur Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timur Tengah Utara dengan Timur Leste. Adapun kasus posisi hukum internasional yang kedua yaitu kasus posisi Raja Anfong, di mana Robi Mano mendesak pemerintah Indonesia segera menyelesaikan batas wilayah di Nakula, Kecamatan Anfong Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Timur Leste. Nakula adalah wilayah Indonesia yang dinyatakan sebagai zona bebas kedua negara. Adapun hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara lain negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Dalam hal ini, hukum internasional yang dimaksud adalah bukan hukum internasional publik, melainkan internasional perdata, sebab hukum internasional perdata hanya mengatur hubungan perdata saja. Berdasarkan pengertian tersebut, kedaulatan bangsa dalam hal ini batas wilayah Indonesia masuk ke dalam ranah hukum publik. Hal ini jelas diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bentuk kedaulatan nomor
bentuk kedaulatan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah negara. Mungkin sekian, terima kasih.